Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'du. Yang sama-sama kita hormati Direktur RSUD Muhammad Nur Pamekasan, para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Pertama, tentu ayat kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bitalaffuz alhamdulillahirabbil alamin atas izinnya kita masih bisa bersama dalam kajian tafsir Al-Quran di Masjid Ar-Rasyid ini. Meskipun sedikit ada hambatan mobil mogok, tapi alhamdulillah dengan izin Allah masih bisa bersilaturahim dengan panjenengan semua. Hari ini kita ingin selesaikan Quran surah Al-Fatah ayat 29. Kemarin sesungguhnya mau dilanjutkan, cuma khawatir terlalu lama. Baik, ayat kita mulai dengan mengaji Quran surah Al-Fatah ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud dzalika masaluhum fit tawrah wa masaluhum fil injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Sadaqallahul azim. Para jemaah, ayat terakhir ini memberikan uraian yang cukup lengkap tentang sifat Nabi, lebih-lebih sifat para sahabat yang seharusnya nanti juga menjadi sifat kita, orang-orang yang beriman. Kalau para sahabat itu jelas mereka langsung bawah bimbingan Nabi, dan kita ini disebut oleh Nabi sebagai ikhwani, saudaraku-saudaraku. Yang tentu itu sebutan itu sempat membuat para sahabat iri. Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Enggak, engkau
atau sahabatku, saudaraku itu adalah orang yang datang kemudian tidak pernah berjumpa aku tapi beriman kepada aku. Baik para jemaah, kita mulai. Bismillah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah. Jadi ada yang menyatakan ini susunan mubtada khabar. Tapi ada yang menyebutkan ini antara na'at dan man'ut. Jadi Rasulullah itu sifat. Jadi Muhammad yang menjadi utusan Allah. Kenapa? Karena sebelumnya, ayat sebelumnya, walladzi arsala rasulahu bil huda. Arsala rasulahu, dialah Allah yang mengutus rasulnya. Nah, agar ini tidak menimbulkan perdebatan lagi, maka Allah tegaskan siapa yang maksud dengan rasulnya itu. Langsung sebutkan ayat berikutnya, Muhammadun Rasulullah. Ini yang membedakan dengan penyebutan pada kitab Taurat. Jadi Nabi Isa itu diakui oleh Allah dengan sebutan Ibnullah. Ingin menunjukkan kedekatan yang kemudian disalahpahami. Nah, ada beberapa hal penting ketika Allah menyebut baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, dalam banyak ayat Allah mencukupkan diri dengan menyebut gelar kehormatannya. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul. Jadi tidak disebutkan namanya. Nah, ini juga menjadi pelajaran kepada kita. Kalau kita ingin memanggil orang yang kita hormati, itu sungguhnya tidak perlu dipanggil namanya. Kepada orang tua kita, wahai ayah, bunda, bapak, ibu, itu tidak perlu sebut namanya. Karena cara begitulah cara yang penuh hormat, memanggil orang cukup dengan gelar kehormatannya, itu panggilan penuh hormat. Misalkan kepada guru kita hanya satu yang kita panggil, kalau banyak khawatir salah, tidak jelas siapa yang mau dipanggil. Ada guru kita misalkan, cukup dengan panggil dengan guru, wahai guruku, wahai guruku. Jadi tidak perlu dipanggil, tidak perlu sebutkan nama. Itu cara menghormat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita dalam Al-Quran ketika memanggil baginda Nabi Muhammad SAW dengan memanggil gelar kehormatan. Tapi ketika Allah menyebut namanya, karena memang perlu ditegaskan siapa sih nabinya itu, siapa sih rasulnya itu, maka Allah tidak cukup dengan menyebut namanya, tapi mengikutkan gelar kehormatannya, Muhammadur Rasulullah. Ini berbeda dengan ketika Allah memanggil nama nabi yang lain. Jadi yang lain disebutkan langsung namanya, ya Adam, ya Adam uskun anta. Allah sebutkan nama. Langsung, tidak diikuti dengan gelarnya. Apa? Allah ingin memberikan informasi penting pada kita. Ada perbedaan kedudukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pandangan Allah dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Jadi cara panggil saja itu sudah menunjukkan derajatnya. Allah tunjukkan itu melalui cara memanggil kekasihnya, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tradisi ini Bapak Ibu rahimakumullah
itu kemudian menjadi tradisi di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak cukup dengan memanggil nama Nabi, namanya Muhammad, tidak cukup. Nggak cukup. Jadi ditambahi dengan gelar-gelar kehormatan. Jadi monggo ini nanti akan terjadi ada perbedaan. Kalau panggilan itu penyebutan Kanjeng Nabi itu diikuti dengan panggilan penghormatan yang itu berkaitan dengan bacaan dalam ibadah makhdhah, itu ada perbedaan pendapat cara memaknainya. Tapi sungguhnya tidak ada masalah misalkan kita menyebut dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ada kata sayyidina, karena itu bagian dari cara kita untuk menghormat beliau, meskipun beliau sendiri mengajarkan Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, itu. Kemudian kenapa pada ayat ini Allah tegaskan dengan Muhammadur Rasulullah? Jadi tegaskan dengan Muhammadur Rasulullah, bukan sekedar Muhammadun Nabiyullah. Misalnya dalam ayat lain Nabi Muhammad disebut dengan Khatamul Nabiyyi, penutup para nabi. Tapi Allah tegaskan di sini Muhammadur Rasulullah. Ini sungguhnya Bapak Ibu rahimakumullah dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang sebelumnya terjadi, bahwa jangan sampai ada keraguan terhadap janji Allah kepada seorang manusia yang bernama Muhammad itu. Allah sudah menjanjikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman yang ikut pada Bai'atul Ridwan, kemudian terjadi Sulh Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah. Allah janjikan setelah ini kalian akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Jadi mulai tahun 7 Hijriah ada kemenangan Khaybar, tahun ke-8 puncak kemenangan Fathu Makkah. Allah janjikan, tapi itu janji ada di tahun 6 Hijriah. Nah, janji itu akan terasa dipertanyakan kalau yang diberikan janji itu tidak jelas kedudukannya. Panjenengan bade orang sepo banjong ibit tanah gitu, kasih sesi tanah. Mungkin si orang tua ini dia orang jujur, dia memang ada punya tanah. Nanti saya kasih tanah 1 hektar. Tapi bagi yang mendengarkan, loh kok bisa? Dia mau beri tanah pada orang itu. Nah, agar ini jelas kenapa ada janji sebesar itu, ditegaskan ini anakku. Ketika ditegaskan ini anakku, orang paham dia pantas kalau dia diberi janji yang pemberian yang sangat besar. Demikian juga ketika Allah memberikan janji kepada seorang manusia yang namanya Muhammad, orang mungkin masih meragukan, masa apa hubungannya kok sampai diberikan janji kemenangan? Kemenangan demi kemenangan akan kamu peroleh setelah ini. Ditegaskan oleh Allah, Muhammad itu Rasulullah, utusanku dia. Oh, kalau begitu wajar dong diberikan janji kemenangan, karena hubungannya Allah dan utusannya, Allah dan Rasulnya. Bisa dipahami nggih? Baik. Lanjutkan ya. Satu ayat kalau ini terlalu lama juga akhirnya. Khawatir enggak sabar. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Walladzina ma'ahu, ini sederhana tapi penting. Wawunya itu ada yang menyebut sebagai wawu
kaitannya dengan kalimat Muhammadur Rasulullah. Kan nanti akan dikaitkan dengan sifat-sifat yang disebutkan sudahnya. Jadi kalau itu disebut wawu ataf, ini perdebatan dengan mufassir, maka sifat-sifat berikutnya itu juga menjadi sifat Kanjeng Nabi, bukan hanya sifat dari orang-orang yang bersama Kanjeng Nabi. Kan walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Muhammad Rasulullah itu asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, saling kasih sayang, saling mereka orang-orang yang menyayangi di antara mereka. Kalau wawunya ini sebentar ini biar panjenengan khawatir nanti ada apa sekarang kan modelnya TikTok. Jadi kalau sedikit-sedikit ada. Jadi kalau ini wawu ataf dan berarti asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum itu juga menjadi sifat dari Muhammad sang Rasulullah. Itu paham ya? Kalau itu wawu dan, tapi ini kalau wawu istinaf, jadi diartikan itu sedangkan, bukan dan. Sedangkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersama Rasulullah itu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Jadi sifat asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum hanya untuk menjelaskan sifat dari alladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama dengan Rasulullah. Mana yang dipilih? Silakan monggo. Cuma banyak mufassir menyatakan ini lebih pasnya wawu ataf. Jadi asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum itu juga menjadi sifat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini biar jelas nanti. Makanya di situ ada waqaf jim kalau panjenengan enggak tahu di mushaf Indonesia. Waqaf apa itu? Muhammadur Rasulullah itu ada waqaf jim. Hah? Mutlak gitu ya. Qaf lam al-waqfu aula. Berarti pilih kalau al-waqfu aula pilihannya titik itu. Titik. Jadi wawunya itu menjadi wawu istinaf namanya. Kalau al-waqfu aula Muhammadur Rasulullah titik. Yang lebih utama kan berhenti. Al-waqfu aula maknanya lebih utama waqaf berhenti. Jadi koma ini pengaruh ya cara baca ini. Muhammadur Rasulullah titik. Ya, namanya al-waqfu aula. Tapi kalau di ini terbitan Tafsir Al-Munir cetakan mana ini? Beirut, Damaskus dan Beirut. Ini jim, waqaf jim. Jim ini jaiz, boleh berhenti, boleh lanjut. Jadi makanya penjelasan di sini ini bisa wawu istinaf berarti lanjut. Kalau mau pakai wawu ataf dan Muhammad Rasul sang Rasul itu dan orang-orang yang bersama dia, nah itu tidak. Ini jaiznya lanjut. Kalau mau berhenti boleh, maka wawunya menjadi wawu istinaf. Jadi Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Wawunya sedangkan orang-orang yang bersama Nabi. Ya. Ini jangan sepelekan wawu ini. Wawu. Ada disertasi namanya al-wawu fil Quran. Disertasi wawu dalam Al-Quran. Dari Doktor Wawu. Karena dia neliti wawu dalam Al-Quran. Doktor Wawu. Hanya wawu melahirkan doktor itu. Karena luar biasa. Ragamnya luar biasa, dampaknya pun luar biasa. Seperti ini yang beda. Kalau wawu ataf, uraian berikutnya itu juga menjadi sifat dari Nabi. Ya, tolong paham ini. Kalau wawu istinaf, sifat-sifat yang akan disebutkan berikutnya ini hanya menjelaskan sifat para sahabat ini.
Apa di antara sifatnya? Sifat yang dijelaskan itu pertama asyidda'u 'alal kuffar. Tegas terhadap orang kafir. Ini sifat pertama. Pertama adalah yang disebut dengan al-kuffar. Kuffar, tegas. Jadi kafir apa yang perlu tegasi? Yang pertama, tegas dalam orang kafir ini kelompok namanya kafir harbi. Kafir itu ada dua macamnya. Ada kafir harbi, kafir dhimmi. Kafir harbi itu kelompok orang kafir yang memusuhi Islam. Nah, kalau memusuhi Islam kita tidak tegas, lembek-lembek saja, ya block on namanya. Ketika diserang, balas kan begitu. Harus balas gitu. Jangan diam gitu. Diam, gendeng gitu. Anda diserang dia, terima kasih, diserang terima kasih, lama-lama kebobolan gitu. Tapi jangan mulai kan gitu. Ketika diserang, ya beli gitu ya. Anda jual, saya beli. Jadi al-kuffar di sini adalah kelompok orang kafir yang disebut dengan kafir harbi. Apa konteksnya? Karena ini berkaitan dengan peristiwa sebelumnya. Jadi orang kafir itu yang semula itu kan ada 80 orang cerita sebelumnya yang kita bahas itu sudah mau sepakat perjanjian damai Hudaybiyah, gencatan senjata, ada 80 orang yang masih nyerang. Masih nyerang. Ditangkap sama Rasul, semuanya kena tawan, tapi Rasul tidak mengapa-apakan, dipulangkan dengan selamat. Dipulangkan dengan selamat. Kalau mau dibunuh bisa. Kenapa? Mereka menyerang. Nah, tegas di sini ya dalam pengertian kita harus terukur juga. Sementara kafir dhimmi itu di bawah perlindungan Islam. Gak boleh kita menyakiti, gak boleh. Rasul itu barang siapa menyakiti orang-orang yang dalam perlindungan itu sama dengan menyakiti saya. Itu teladan kita, orang mulia yang menjadi panutan kita begitu. Artinya kalau di negara kita berbeda agama itu, insya Allah tidak ada kafir harbi. Semuanya hanya persoalan perbedaan keyakinan. Monggo saja. Yang penting tidak memusuhi. Yang penting terjadi ada keharmonian, harmoni pergaulan, tidak ada masalah. Kemudian asyidda'u 'alal kuffar juga bermakna kepada kekafirannya. Kalau kufarnya itu kepada orang yang menyerang, kepada kekafirannya. Apa kafirannya? Berkaitan dengan akidah. Akidah itu jelas, tegas, nggak boleh ambigu, nggak boleh ya berupaya untuk mengaburkan, nggak boleh. Itu diajarkan dalam Quran surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Harus tegas. Soal etikot itu enggak boleh ini, enggak ada toleransi dalam bidang etikot. Tapi kalau soal ini pergaulan, muamalah, kita bisnis, nggak ada masalah, nggak ada larangan kita bisnis dengan yang berbeda agama, nggak ada larangan. Silakan. Nabi itu berbisnis dengan orang-orang Yahudi itu biasa. Nah kita pun nggak ada masalah. Kalau bisa tunjukkan bagaimana cara bisnis orang Islam itu. Jangan sampai Islam ini terkotori dengan cara kita. Jadi ada buku itu Al-Islam Mahjubun bil Muslimin. Indahnya Islam itu tertutup dengan perilaku orang muslimnya. Islam begitu indah, cuma perilaku kita kadang tidak menunjukkan keindahan agama kita itu. Kalau mau berdagang, contoh Rasulullah.
Jadi nggak boleh mengurangi takaran, gitu kan. Wailul lil mutaffifin, gitu kan. Nggak boleh kita. Jadi jujur dalam berbisnis. Itu yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, ruhama bainahum. Orang-orang yang bersama Rasul itu saling kasih mengasihi di antara mereka. Ini kalau tadi ini dianggap berhenti ya. Kalau pakai dan, Rasul pun demikian. Rasul juga termasuk orang yang ruhama'u bainahum. Ini kalau wawu ataf, ini implikasinya besar masalahnya. Saya sebutkan itu biar paham. Jadi yang ruhama'u bainahum itu tidak hanya para sahabat. Kalau wawu ataf, Nabi pun dengan mereka juga ruhama'u bainahum. Nah, bagaimana agar bisa tarahum, saling mengasihi itu? Itu setidaknya diawali dengan ta'aruf. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai manusia, kami ciptakan kalian itu memang bersuku-suku. Ya, berbeda memang, ada Madura, ada Jawa. Yang tujuan utama, tujuan akhirnya lita'arafu, agar saling mengenal. Dari saling mengenal itu akan melahirkan tafahum. Tafahum itu saling memahami. Likulli syai'in mazaya, kata orang Arab. Setiap sesuatu itu pasti punya keistimewaan. Teman kita itu pasti ada keistimewaannya. Jangan lupa, apapun dia, siapapun dia, sampai seberapa tingkat kualifikasi pendidikannya, pasti punya keistimewaannya. Juru parkir pasti punya keistimewaan. OB pasti punya keistimewaan yang kita gak punya. Likulli syai'in mazal. Yang dengan cara saling memahami kelemahan dan kekurangan itu, maka akan melahirkan namanya takaful. Takaful itu di antara kita yang punya keunggulan di satu sisi, itu digunakan untuk menutupi kekurangan kawannya pada sisi itu. Saling melengkapi. Itu takaful. Nah, itu nanti akan berujung pada tingkat yang paling tinggi, namanya tarahum. Saling kasih sayang di antara mereka. Gak bisa ada tarahum itu kalau gak kenal. Makanya tak kenal maka tak sayang, kan begitu. Silaturahim penting, gitu kan, di antara kita. Di bidang apa? Semua bidang. Yang namanya sayang itu bukan hanya sekedar membuat orang senang, tidak ya. Itu belum tentu sayang. Kajian seperti ini Bapak Ibu rahimakumullah, itu memang harus ada di antara diri ini merasa tergerus, ada yang terkikis, ada rasa sakit mungkin. Jadi dakwah itu bukan membuat orang ketawa-ketawa. Ya boleh saja dan nggak ngantuk, tapi bukan itu tujuannya. Dakwah itu adalah membuat sesuatu yang semula tidak tajam menjadi tajam, semula tidak manfaat menjadi manfaat, semula tidak baik menjadi baik. Namanya pisau kalau ingin tajam diasah. Ketika diasah pasti ada yang terbuang. Kalau nggak terbuang nggak akan tajam pisau itu. Ketika dakwah, ya, kajian-kajian seperti ini, panjenengan mungkin ada tersayat, terkikis, bersyukur. Berarti hati ini masih hidup. Hati yang masih terasa ketika digugah dengan dakwah, masih ada perasaan gak nyaman, berarti masih hidup hatinya. Tapi ketika dakwah disampaikan, gak ada perubahan apapun, itu namanya qalbun mayyit.
hati sudah mati. Itu milik orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Semua orang kafir itu sama saja bagi mereka. Kamu kasih peringatan, kamu dakwahi, kamu ajak atau tidak kamu ajak, sama saja mereka tidak beriman. Dakwahnya tidak ngefek. Kenapa? Karena hatinya sudah mati. Hatinya sudah menutup diri dari kebenaran. Jadi kalau panjenengan masih ada keinginan berubah, berarti alhamdulillah disyukuri. Hidup ini tidak titik. Hidup kita ini bukan titik, masih koma. Jangan kira orang sekarang jelek itu kemudian jelek selamanya, tidak. Masih koma itu. Karena boleh jadi besok menjadi orang baik. Jangan dikira orang sekarang mungkin tidak berprestasi. Apa kamu goblok kamu begitu. Jangan kemudian dianggap titik. Kalau dia punya ikhtiar yang luar biasa, yang asalnya tidak berprestasi, bisa menjadi berprestasi. Kan sering saya sampaikan Bapak Ibu. Dan kalau Al-Quran bercerita tentang orang jahat, orang jelek, enggak disebut namanya. Enggak disebut namanya. Istrinya Abu Lahab wa imra'atuhu. Enggak disebut namanya. Abu Lahab pun bukan nama aslinya, bukan nama aslinya. Fir'aun bukan nama aslinya, gelar kerajaan. Namrud bukan nama aslinya, As-Samiri bukan nama aslinya. Jadi istrinya Nabi Lut wa imra'atu Lut. Istrinya Nabi Nuh wa imra'atu Nuh. Enggak disebut namanya. Apa maknanya? Jangan benci orangnya, tapi perilakunya. Karena setiap orang punya potensi untuk menjadi baik. Nah, itu pentingnya tarahum kita. Sayang itu berarti mengajak untuk lebih baik. Meskipun mungkin ada gak nyaman, lara, cekna, jadi itu sayang. Sayang. Monitor, iya mengkurang, iya. Wah, khawatir itu malah semakin menjerumuskan. Lanjut, yuk. Khawatir lama lagi kalau asik. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu melihat mereka, para sahabat Nabi itu ruk'an, orang-orang yang suka ruku. Sujjadan, orang-orang suka sujud. Jadi kadang salat ya, ini para ulama tafsir banyak mengarahkan kepada salat. Ruk'an sujadan warka'u wasjudu. Karena dua posisi ini posisi yang dianggap paling penting dalam salat, ruku' dan sujud. Ruku' dan sujud. Jadi menyebutkan sesuatu yang paling penting untuk menggambarkan salat secara keseluruhan. Jadi cara menghormat orang itu yang ekstrim itu ruku'. Hormat dengan ruku, ya mungkin gaya-gaya ala Jepang. Jepang itu hormat orang ruku. Kita pun begitu kan. Anak-anak kalau lewat depan orang tua, nunduk. Tangannya bukan begini kan. Diajari sekarang tak jalan itu. Etiket itu enggak jalan. Langsung alemka, blok gitu. Enggak jalan etiket. Tapi itu cara hormat, ruk'an namanya, gaya ruku itu. Yang paling ekstrim itu sujadan, sujud. Nah, Allah menyebutkan dengan tarahum ruk'an sujada. Kamu lihat mereka itu senang ruku' dan sujud. Maknanya dia salat. Sahabat Nabi itu digambarkan oleh musuh-musuhnya siang bagaikan singa perang, singa di pertempuran, malam bagaikan pendeta. Malamnya itu masya Allah, dia mulai. Kamu lihat mereka itu ruku dan sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Tujuannya ini harus kita latih di kita ini.
ibadah kita itu semata yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana, semata mencari karunia dari Allah dan keridhaannya. Tidak ada tujuan lain. Nyari paparingan Allah sareng ridho. Yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Ini saya sudah cerita tentang kenapa ridha Allah itu nikmat paling tinggi. Insya Allah sudah sempat saya kajian YouTube-nya ada, insya Allah, biar nggak mengulang. Surga itu nikmat. Sampai dikatakan, kamu seneng nggak di surga? Lu ya seneng. Gimana lagi? Nggak ada yang bisa memberikan ini kecuali Allah. Tapi ada toh nikmat yang paling lebih bagus dibandingkan dengan surga. Apa itu? Ketika kamu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu. Itu sempat saya sampaikan. Insya Allah mungkin di YouTube-nya sebelumnya ada. Jadi biar nggak mengulang. Motivasinya ini, panjenengan hadir ke sini yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana. Panjenengan kerja yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana. Motivasi itu semua biar bernilai akhirat. Tidak semata untuk apa tambahan kerja di sini? Cari uang, Pak. Selesai dengan dapat gaji. Tapi kalau motivasinya tertinggi, ya batahuna fadlan minallahi wa ridwana, dunia dapat, insya Allah akhiratnya juga dapat, insya Allah. Ini motivasi kita. Nah, itu yang ketiga, sifat yang ketiga, giat sholatnya dan semata karena ingin ridha Allah. Kemudian simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Ini sifat yang keempat, tanda mereka yang menjadi penanda sahabat-sahabat Nabi itu fi wujuhihim, di muka mereka, min asaris sujud, ada asar bekas sujud. Ada yang memaknai secara hakiki teks ini, di dainya ada bekas sujud hitam. Boleh, gak ada masalah karena tekstualnya begitu. Tapi mayoritas ulama tidak memaknai itu. Tidak memaknai harus ada bekas sujudnya. Yang disebut dengan asar sujud itu yang banyak disebut muka orang yang sholatnya banyak sholat, itu akan tampak aura kebahagiaan, akan tampak dipandang menyenangkan. Jadi orang baik itu sungguh bisa dilihat dari aura wajahnya. Sudah kelihatan dia orang baik, sifatnya baik, itu bisa kelihatan di situ. Dan itu akan dipengaruhi lewat sholatnya. Orang sholat tidak akan sombong. Kenapa? Dia dilatih menempatkan kepala sama dengan kaki, kan gitu. Jadi itu asal sujud. Ada karakter baik. Jadi akhlak baik tampak dari orang yang sholat. Ini mayoritas ulama memaknai begitu. Ya perkara karena sering menempelkan dahi ke tempat sujud ada bekas, ya enggak apa-apa. Itu mungkin bagian dari paparan Allah, paling takdir itu. Cuma jangan sampai kemudian mencari-cari. Malah celeng daina aneh. Ikut sakin ini. Nah, cenang nih. Dari atas langsung bluk gitu, khawatir mencari-cari. Nah, itu malah hilang asal sujudnya, yang ada cuma hitamnya. Benar. Sujud itu lebih kepada karakternya baik,
kalau dilihat orang itu menyenangkan, orang merasa nyaman ketika memandang wajahnya. Itu termasuk dari asar sujud. Dzalika masaluhum fit Taurati wa masaluhum fil Injil. Ini namanya nubuat kenabian. Jadi buat panjenengan, saya bukan ahlinya. Ada informasi awal yang Allah sebutkan dalam Taurat dan dalam Injil akan datangnya Nabi terakhir. Itu bisa dilihat nanti di medsos sekarang. Yang misalkan dalam Taurat itu nanti akan ada Nabi besar terakhir dari saudaramu. Itu mirip dengan ini kepada Nabi Musa. Jadi memang Nabi Muhammad dan Nabi Musa ini dianggap saudara dan memiliki kemiripan lebih dibandingkan dengan Nabi Isa. Apa kemiripannya? Proses kelahirannya sama. Artinya proses normal, ada bapak, ada ibunya. Jadi sama dengan, tapi dari saudaramu. Dari saudaramu itu, ini maknanya kalau Nabi Musa itu dari keturunan Nabi Ishak, saudara Nabi Ishak itu Nabi Ismail yang nanti akan menurunkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di dalam Taurat ada. Tapi selebihnya saya tidak memiliki kemampuan mempelajari manuskrip Taurat dan Injil. Kalau mau datangkan Prof. Manacem Ali ke sini sekali-kali untuk meyakinkan kita tentang nubuat akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Injil Barnabas jelas itu nyebut Muhammad. Injil Barnabas ya. Injil yang tidak diakui di gereja. Jelas menyebut nama Muhammad. Kalau di Kidung Agung, ya, Kidung Agung ini kalau panjenengan ikut YouTube itu ada Kidung Agung di Yahudi. Biasanya dibaca ketika ngadep ke tembok ratapan itu ada penyebutan, cuma mereka tidak sadar itu nama Muhammadin. Itu di bacaannya Muhammadin di Kidung Agung. Artinya Allah ingin menyatakan begini, bahwa nubuat berita nanti akan ada nabi terakhir sudah Allah sebutkan dalam kitab Taurat dan juga sudah Allah sebutkan dalam kitab Injil. Nah, selebihnya monggo dicari lah di ketika nyantai sosok Nabi Muhammad dalam kitab Taurat itu akan muncul banyak kajian-kajian gitu. Sosok Nabi Muhammad dalam kitab Injil monggo itu banyak. Lanjutkan ini dalam ini. Saya tidak pada posisi punya keahlian perbandingan agama gitu, meskipun sedikit-sedikit tahu. Baik. Jadi itu 4-5 ya. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqi yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Jadi ini gambaran sebuah tamsil ya, sebuah tamsil kazar'in akhraja syat'ahu. Jadi sang nabi kita, Nabi Muhammad itu kazar'in akhraja, seperti benih akhraja syat'ahu yang mengeluarkan tunasnya. Jadi awalnya benih, kemudian bertunas. Benih itu kira-kira tumbuh enggak kalau ditanam di atas tanah? Nah, dia tumbuh juga bisa saja tapi tidak akan bagus. Benih itu Bapak Ibu, kalau ingin tumbuh tenggelamkan ke dalam tanah. Maksudnya apa?
yang apapun ketika kita ingin menjadi besar, menjadi hebat, amal kita diterima, tenggelamkan dalam tanah. Gak perlu dipamer-pamerkan. Ketika dipamerkan akhirnya apa? Gak akan berbuah itu. Gak akan berbuah. Kalaupun berbuah, buahnya gak bagus gitu. Tenggelamkan dalam tanah. Jadi maknanya semula benih ada tersembunyi, tidak tampak. Tapi karena itulah cara Allah ya agar ia bisa menjadi tumbuh, maka disebut dengan kazar'in akhraja syat'an. Sesudah tumbuh, mulai tumbuh tunas itu mulai sendiri. Asalkan ini tidak dicabut dari tanah, dia akan terus tumbuh sampai fa'azarahu fastaghlada, maka lalu menjadi tunas yang semakin tinggi gitu ya. Fastaghlada menjadi semakin kuat, fastawa tegak lurus, fastawa ala suqi tegak dengan batangnya. Itu gambaran pohon yang bagus kan. Jadi pertama itu benihnya tanamkan, termasuk panjenengan. Kalau amal kita ingin menjadi pohon yang bertunas, tumbuh besar, tinggi, tegak lurus, berbuah, awali dari benihnya ditanamkan. Artinya kalau bisa orang lain tidak tahu. Kalau langsung dipamerkan, nih saya punya benih bagus, taruh di meja, tak kira tumbuh menggila, tak kira tumbuh, dipamerkan mana-mana. Makanya jangan biasakan. Ini di haji kan, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Itu haji. Apa-apa yang kamu kerjakan dengan perbuatan baik, ya'lamuhu Allah pasti tahu. Jangan sedikit-sedikit. Apalagi musim haji. Saya lagi ada di kawasan ini apa ya, yang antara rumah Rasul dengan mihrabnya, Raudhah. Ini ayo siapa yang mau doa. Ada saja saya lagi sa'i. Oh itu gak akan tumbuh itu. Gak usah dia. Biarkan orang lain menilai aja. Gak usah dipamerkan. Apa tujuannya begitu? Kanjeng Nabi itu tidak dikenal, ya. Awalnya tidak ada yang tahu, kemudian tumbuh terus begitu, tumbuh bagus, diawali dengan akhlak, diberi gelar Al-Amin, terpercaya, terus begitu, akhirnya menjadi tegak lurus tinggi. Itu tujuannya itu yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Allah membuat seperti itu, pohon itu biar takjub, merasa heran, membuat heran kepada para penanamnya. Perhatikan ini ya, yu'jibuz zurra', yang membuat takjub itu Allah, bukan penanamnya. Az-zurra' itu maf'ul. Allah menghidupkan dari benih menjadi pohon yang tinggi, lurus, tegak lurus, bagus begitu. Itu Allah. Tujuannya yu'jibuz zurra'. Allah membuat takjub kepada para penanamnya. Jangan dibalik, jangan yang merasa hebat penanamnya. Tak norok mau di asal, tak norok mau di asal. Celat aki dina aki. Tak kira tohui bener. Tak kira tohui. Di mana jagung gelak saya sabuk. Tak tohui ya. Kan intinya tak tohui. Itu Allah. Yu'jibuz zurra'. Sehingga dengan cara itu Allah membuat takjub kepada para penanamnya. Oh, tumbuh ya. Jangan kemudian bilang, iya menterotobuah. Nah, itu jangan begitu ya. Tujuan lainnya liyaghidha bihimul kuffar, agar menjadi jengkel dengan keberadaan
umat Islam, keadaan mereka para sahabat Nabi yang semula kecil kemudian besar banyak sampai membuat masyarakat Arab itu takluk sehingga terjadi Fathu Makkah, al-kuffar kepada orang kafir. Jadi perlu ada kesungguhan, perlu ada istiqamah, insya Allah akan ada karamah. Jadi al-istiqamatu nisful karamah. Apapun itu, istiqamah itu sebagian dari kekaramatan. Panjenengan profesi apapun tekuni, maka akan muncul kekeramatan, keahlian di bidang itu. Jangan ganti-ganti profesi, kecuali lebih baik. Tekuni, karena di situ akan orang akan mencari. Kalau perlu ini datang ke ini, karena dia ahlinya. Jadi al-istiqamah nisful karamah. Baik, terakhir insyaallah terutama wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, minhum di antara mereka itu maghfiratan wa ajran 'azima. Janji Allah pengampunan dan pahala yang besar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma jahilna wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya ini. Wal afu minkum wallahu muwaffiq wal hadi ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.